pertama, ada pengertian pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa material makhluk hidup seperti sisa tanaman, hewan, dan manusia. Baik, kemudian ada jenis-jenis pupuk organik. Pupuk organik ada beberapa jenisnya, di antaranya ada pupuk kandang. Pupuk kandang adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan baik itu ayam, kotoran sapi, kotoran kambing. Kemudian ada pupuk kompos. Pupuk kompos ialah pupuk yang berasal dari bahan organik, sisa-sisa makanan atau bahan organik lainnya. Kemudian ada pupuk hijau. Pupuk hijau ini mengacu pada tumbuhan hijau yang sengaja ditanam atau ditumbuhkan dengan tujuan sebagai pupuk. Kemudian ada pupuk hayati. Pupuk hayati atau disebut juga pupuk mikroba. Kemudian ada humus. Humus adalah bahan-bahan organik hasil dekomposisi sisa-sisa organik oleh mikroorganisme. Kemudian ada pupuk serasah. Pupuk serasah ialah pupuk yang berasal dari dedaunan, ranting, atau pupuk serasah organik lainnya. Kemudian ada pupuk organik cair. Pupuk organik cair adalah pupuk yang berasal dari fermentasi bahan-bahan organik. Dan yang terakhir ada pupuk guano yang berasal dari kotoran burung laut atau kelelawar. Ada beberapa manfaat utama pupuk organik. Yang pertama, kesuburan tanah. Pupuk organik menyediakan nutrisi esensial seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, serta unsur hara lainnya. Ini sangat membantu meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas tanaman. Yang kedua, memelihara kelembapan tanah. Bahan dan pupuk organik membantu tanah menyimpan air lebih banyak. Ini dapat membantu mengurangi kebutuhan irigasi dan meningkatkan daya tanah tanaman terhadap kekeringan. Yang ketiga, peningkatan kesehatan tanaman. Nutrisi yang diberikan pupuk organik bersifat alami dan seringkali dilepaskan secara bertahap, memberikan dukungan yang berkelanjutan bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang keempat, pengurangan pencemaran lingkungan. Pupuk organik cenderung memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan pupuk kimia sintesis. Mereka dapat mengurangi risiko pencemaran air, tanah, dan air permukaan. Yang terakhir, kelima, pengurangan ketergantungan pada pupuk kimia. Pemakaian pupuk organik dapat membantu mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia sintesis yang dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dalam jangka panjang. Dengan memanfaatkan pupuk organik, pertanian dapat menjadi lebih berkelanjutan, tanah dapat tetap subur, dan dampak negatif terhadap lingkungan dapat dikurangi. Pupuk organik mengandung berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan untuk tanaman, baik yang bersifat makro maupun mikro. Unsur makro yang dibutuhkan tanaman itu antara lain ada nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, dan magnesium. Sedangkan untuk unsur mikronya adalah besi, tembaga, seng, klor, boron, molybdenum, dan aluminium. Pupuk organik yang dibuat dengan bahan baku yang lengkap itu dapat mengandung semua kebutuhan unsur hara tersebut. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan pupuk organik. Nah, yang pertama-tama itu pupuk organik itu emang kurang diminati oleh masyarakat Indonesia, yang mana mindset petani kita itu lebih ke arah menggunakan pupuk kimia. Karena pupuk kimia itu selain relatif murah, juga dipergunakan dalam jumlah yang sedikit. Nah, yang kedua itu adalah bahan pembuatan pupuk organik. Pupuk organik ini kan terbuat dari kotoran ayam, sapi, domba, serta pembusukan dari tanaman dan bahan organik lainnya. Dikarenakan bahan tersebut, maka petani Indonesia mikir karena kalau misalkan pupuk organik ini kan kotor dan tidak higienis. Nah, yang ketiga tadi itu masih ada hubungannya dengan nomor 2, yang mana di sini karena bahan pupuk organik tersebut, maka menjadi tempat perkembangbiakan larva atau telur serangga, yang dimana serangga ini akan terus berkembang menjadi serangga yang menggerogoti tanaman. Yang keempat itu adalah respon tumbuhan terhadap pupuk organik, yang dimana pupuk organik ini bersifat slow release atau lambat menunjukkan hasilnya pada tanaman.
Yang kelima adalah pupuk mikroba sendiri itu masih jarang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi mikroorganisme dalam tanah itu masih kurang optimal. Baik, saya akan menambahkan cara penyimpanan pupuk organik agar tidak mengalami kerusakan. Yang pertama, pada kemasan. Alangkah baiknya pupuk organik simpan dalam karung atau tempat yang tertutup agar mikroorganisme beraktivitas secara maksimum. Yang kedua, ada naungan. Alangkah baiknya pupuk organik ditempatkan di tempat yang ternaungi atau terhindar dari sinar matahari, karena salah satu sifat pupuk organik seperti nitrogen akan mudah menguap jika terkena sinar matahari. Yang terakhir, ada suhu ruang. Agar pupuk organik selalu dalam kondisi yang baik, maka pupuk organik jangan disimpan dalam suhu yang rendah. Hal ini menyebabkan rusaknya kandungan yang hayati yang ada di dalam pupuk organik, sehingga pupuk organik tidak bisa dimanfaatkan.